Menurut sebagian orang, memancing belut di pagi hari bukanlah waktu yang tepat, bosku. Maka dari itu, pagi ini akan saya buktikan. Biasanya saya memancing belut di persawahan, namun karena sebagian sawah sudah dipanen, jadi saya akan coba memancing di pinggir sungai saja, bosku. Seperti biasa, cacing tanah masih menjadi umpan yang saya andalkan. Setelah umpan terpasang, pancing langsung saya masukkan. Di lubang pertama ini sebenarnya umpannya dimakan, bosku. Tapi saat saya tarik malah mocel dan belutnya tidak mau makan lagi. Jadi saya bergeser mencari lubang yang lain. Seingat saya ini adalah lubang yang kelima. Dan disinilah umpan saya kembali dimakan, bosku. Tarik menarik pun tak terhindarkan. Sampai akhirnya belutnya berhasil keluar dengan selamat. Alhamdulillah, mantap, bosku. Ukuran sedang menjadi poin pertama hari ini. Rencananya belut ini akan saya jadikan umpan sidat nanti sore. Jadi agar tetap hidup, saya masukkan ke dalam botol yang berisi air. Kemudian lanjut mencari target yang lain. Di lubang berikutnya, kail dan umpan kembali saya masukkan. Dan tidak menunggu lama, umpannya langsung dimakan, bosku. Tarik menarik pun kembali terjadi. Bahkan tarikannya lebih kuat dibanding yang pertama tadi. Wah, pantas saja tarikannya begitu kuat. Karena ternyata yang makan itu belut babon, bosku. Ini adalah pertama kalinya saya mendapatkan belut berukuran seperti ini. Alhamdulillah, mantap, bosku. Saking besarnya, dia tidak muat dimasukkan ke dalam botol ini. Terpaksa dia harus lewat samping. Setelah belut kedua tadi saya amankan, sekarang sudah siang. Haus pun tak terhindarkan. Untung saja di dekat sungai ini ada kelapa muda. Kebetulan juga yang punya kelapa sedang berada di sini. Jadi tinggal kita minta saja, bosku. Setelah meminta izin, saya pun bergegas naik. Dan beliau pun meminta untuk diambilkan juga. Jadi setelah sampai di atas, beberapa buah yang masih muda saya turunkan. Salah satu buah membentur paha saya. Dan rasanya seperti ketiban roti, bosku. Buah yang saya ambil tadi ada 4 biji. 2 untuk saya, sedangkan 2 biji lagi untuk yang punya pohon kelapa, bosku. Beginilah enaknya jika tinggal di desa. Sumber makanan sangat tersedia di mana-mana. Sekarang buahnya saya buka dulu. Segar sekali air kelapa ini, bosku. Setelah menghilangkan dahaga, tentu saja daging kelapa muda ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, bosku. Karena kandungan vitamin C dan zat besi dari daging kelapa ini sangat baik untuk kesehatan. Dan tentu saja jika makan satu buah seperti ini bisa menunda lapar, bosku. Setelah mengisi tenaga, saya lanjut memancing lagi. Di lubang yang satu ini kembali terjadi tarikan. Tapi setiap senarnya saya tarik malah mocel, bosku. Dan lama-kelamaan dia tidak mau makan lagi. Mau tidak mau jurus membongkar sarang terpaksa saya
Dan benar saja bosku, jurus terakhir ini membuahkan hasil. Meskipun ukurannya tidak terlalu besar, tapi ini adalah yang paling bagus untuk dijadikan umpan sidat. Alhamdulillah, mantap bosku. Setelah poin ketiga tadi saya amankan, lubang berukuran besar kembali saya temukan. Dan umpannya langsung dimakan bosku. Untuk yang keempat kalinya, tarik-menarik kembali terjadi. Namun tarikan kali ini begitu kuat dan belutnya tidak mau menyerah begitu saja bosku. Dalam keadaan terpaksa lubangnya harus saya bongkar, karena takut jika terlalu dipaksa belutnya malah mocel bosku. Dan alhamdulillah belutnya berhasil keluar dengan selamat. Alhamdulillah. Ini adalah poin yang terakhir untuk hari ini. Karena terlalu berdesakan di dalam botol, jadi belutnya saya pindahkan ke dalam jerigen air. Dan lanjut untuk pulang bosku. Dan inilah hasil memancing hari ini. Belutnya ada 4 ekor, tapi yang akan saya jadikan umpan hanya 2 saja. Sementara 2 belut yang lumayan besar akan saya jadikan lauk nanti malam bosku. Karena hari sudah sore, jadi saya akan langsung memasang pancing saja. Untuk lokasi pemasangan pancing kali ini adalah sungai besar yang berada agak jauh dari rumah. Dan begini keadaan sungainya bosku. Umpan belut tadi sudah saya potong, jadi tinggal dipasang. Ini adalah pancing pertama, pancing kedua di sini. Ini pancing yang ketiga, pancing keempat, kelima, keenam, dan seterusnya. Dan ini adalah pancing yang ke-15 atau pancing terakhir. Pancing sudah terpasang, perut pun sudah mulai lapar. Jadi sebelum pulang, 2 belut yang saya sisakan tadi akan saya olah di gubuk ini bosku. Lampu penerangan saya nyalakan dulu, kemudian membuat tungku masak dari 3 batang singkong seperti ini. Dan lanjut menyalakan api dulu. Sambil menunggu apinya besar, bahan-bahan bumbunya akan saya haluskan menggunakan blender berteknologi tinggi. Blender ini saya beli dengan harga Rp30.000. Cara menggunakannya, tinggal kita tarik layaknya sedang menyalakan mesin pompa air. Semakin lama ditarik, maka hasilnya akan semakin halus seperti ini bosku. Tentu saja ini lebih cepat dibandingkan menggunakan ulekan. Setelah apinya besar, wajan dan minyak saya naikkan. Kemudian bumbu yang sudah halus juga saya masukkan. Aromanya harum sekali bosku. Itu tandanya daging belut yang sudah dibersihkan sudah siap untuk dimasukkan ke dalam wajan. Diaduk-aduk sedikit, lalu menambahkan air, garam dan micin, juga cabai rawit. Dan sekarang tinggal menunggu kuahnya mendidih. Di sini saya juga sudah mempersiapkan daun karundung sebagai pelengkapnya. Daunnya saya iris-iris kecil biar tidak menyangkut di tenggorokan jika dimakan nanti bosku. Daun ini sengaja tidak saya masukkan bersamaan dengan bumbu yang pertama. Dikarenakan jika terlalu lama dimasak, biasanya daun ini bisa menyebabkan masakannya menjadi pahit bosku. Wah, sepertinya belutnya sudah matang. Sekarang tinggal diangkat dan dihidangkan. Dan ini dia masakan abal-abal buatan Acos Daeng Tojeng. Sekarang mari kita coba bagaimana rasanya bosku. Wah, ternyata jika belut dimasak seperti ini rasanya mantap sekali bosku. Bumbunya juga betul-betul menyatu ke dalam dagingnya. Menurut saya, jika dimasak seperti ini, kurang lebih rasanya hampir mirip seperti daging unta. Sekarang saya lanjut makan dulu bosku. Dan lama-lama kameramen pun tidak mau ketinggalan untuk menikmatinya. Setelah makan tentu saja harus minum dan tetaplah mengucap syukur.
Sebelum pulang, bara api juga saya matikan. Kemudian lanjut untuk pulang dan sampai jumpa besok pagi, bosku. Pagi telah tiba dan saya kembali ke sungai untuk mengecek pancing yang terpasang kemarin. Di pancing pertama ini ternyata umpannya masih ada, bosku. Pancing kedua juga sama. Pancing ketiga dan keempat umpannya masih utuh. Waduh, bagaimana ini, bosku? Padahal kalau dilihat-lihat spot ini sangat menjanjikan. Dan benar saja, semua pancing yang saya pasang tidak ada umpan yang dimakan. Ini adalah hal yang tidak saya inginkan. Namun apapun hasilnya pagi ini tetap harus disyukuri. Setidaknya saya sudah berusaha, bosku. Meskipun hari ini saya boncos, sama sekali tidak membuat saya patah semangat. Karena sesampainya di rumah, saya kembali bersiap-siap untuk memasuki sebuah kawasan hutan. Sekitar 6 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2020, saya pernah masuk ke dalam hutan ini untuk mencari bibit porang. Hari itu saya sempat melewati sungai kecil di hutan ini, bosku. Namun saya hanya fokus mengambil bibit porang dan tidak mau mencari tahu apakah di sungai itu ada ikannya atau tidak. Maka dari itu saya akan mencoba peruntungan di sungai itu, bosku. Sebenarnya lokasi sungainya tidak terlalu jauh, hanya saja jalur ini jarang dilewati, jadi sudah banyak yang mulai tertutup dan ditumbuhi semak-semak belukar. Sekitar 1 jam berjalan, akhirnya saya sudah sampai. Dan begini penampakan sungainya, bosku. Sungai ini hanya mempunyai panjang sekitar 300 meter saja. Ini adalah hulu sungainya, airnya keluar dari celah batu. Sementara di ujung sungainya airnya kembali masuk ke dalam celah bebatuan. Entah airnya tembus kemana, yang jelas di belakang gunung batu ini hanyalah gunung batu lagi. Rencananya saya akan membuat shelter di sekitaran sungai ini, agar di lain waktu saya tidak susah mencari tempat berlindung jika berkunjung ke sini lagi, bosku. Dan sepertinya ini adalah lokasi yang cocok karena tanahnya sudah rata. Juga ada 2 pohon yang bisa dijadikan tiang utama, bosku. Sekarang saya akan mencari bahan untuk membuat shelternya. Puluhan tahun yang lalu, lokasi ini pernah dijadikan kebun oleh masyarakat di sekitar kampung. Maka tidak heran jika terdapat banyak rumpun bambu di sekitar sini, bosku. Bambu yang sudah ditebang saya pikul ke lokasi pembuatan shelter. Setelah terkumpul, 1 bambu panjang saya potong. Kemudian saya pasang di antara 2 pohon ini. 2 bambu kecil saya pasang di bagian belakang sebagai penopang atap. Kemudian saya ikat dengan teknik ikatan palang. Setelah rangkanya jadi, tinggal memasang terpal berwarna coklat sebagai atapnya. Kemudian di bagian belakang ranting kayu saya tancapkan ke dalam tanah, agar ketika mengencangkan atap di bagian depan terpalnya tidak bergeser, bosku. Sedangkan atap bagian samping saya kencangkan memakai paku. Nah, atapnya sudah terpasang. Di bagian bawahnya juga sudah saya bersihkan. Sekarang saya akan membuat rangka untuk tempat tidurnya. 1 bambu panjang kembali saya pasang di antara 2 pohon ini. Kemudian saya ikat hingga benar-benar kuat. 2 tiang saya tancapkan di bagian belakang, lalu menambahkan 1 bambu di atasnya sebagai balok pengikat. Bambu yang akan saya pasang ini berfungsi sebagai penyangga alas. Di sini saya memakai 8 potongan bambu agar lantainya benar-benar bisa menopang beban hidup yang lumayan berat nanti, bosku. Setelah penyangga alas terpasang, 2 tiang saya tancapkan ke dalam tanah. Kemudian menambahkan 2 kayu di bagian atas sebagai sandaran kepala. Nah, sekarang tibalah saatnya untuk memasang alas dari bambu yang sudah dibelah kecil-kecil seperti ini. Sebenarnya pemasangan alas ini memakan waktu yang lama karena ada banyak bilah bambu yang harus dipaku. Namun prosesnya saya persingkat saja, bosku. Setelah terpasang, ujung alasnya saya rapikan menggunakan gergaji. Wah, alasnya sudah terpasang, bosku.
Agar tidak terlalu dingin, saya juga akan memasang dinding di bagian samping. Bambu kecil yang saya ikat ini adalah rangka dindingnya. Setelah rangkanya jadi, dindingnya langsung saya pasang. Di bagian dalam dinding, saya jepit memakai bambu kecil yang diperkuat oleh paku. Satu persatu dinding saya pasang sampai di ujung. Kemudian di bagian luar dindingnya juga saya jepit memakai bambu kecil yang lagi-lagi harus diperkuat oleh paku, bosku. Nah, kedua dindingnya sudah terpasang, tapi alas tempat tidurnya masih sangat kotor. Jadi ini harus dibersihkan dulu. Sekarang saya akan membuat tempat mengambil air dari bambu. 2 ruas bambu saya potong. Setelah bambu terpotong, bagian dalamnya saya tumbuk menggunakan kayu, sehingga bisa menampung lebih banyak air. Kurang lebih hasilnya seperti ini, bosku. 2 tempat airnya sudah jadi. Sementara alat untuk memikulnya juga sudah saya buat. Sekarang tinggal mengambil air dari sungai. Sebelum diisi air, bagian dalam bambunya saya bersihkan dulu, karena sebagian air akan saya gunakan untuk memasak juga. Setelah kedua bambu terisi air, saya pun membawanya kembali ke pondok. Dan ternyata beratnya lumayan juga, bosku. Di sini saya tidak akan membersihkan alasnya dengan cara disiram, tapi hanya memakai kain basah saja untuk menghindari kebecekan di bagian bawah shelter. Cara ini saya lakukan berulang-ulang hingga semua alasnya benar-benar bersih, bosku. Nah, sekarang alasnya sudah bersih dan terlihat sangat nyaman untuk ditempati bersantai. Apalagi jika membawa tukang masak ke sini, bosku. Sekarang saya akan membuat tungku masak. 3 batu gunung saya atur hingga membentuk segitiga seperti ini. Setelah tungku masaknya jadi, tentu saja hal yang paling penting adalah mengumpulkan kayu bakar. Kayu bakar di hutan ini sangat banyak sekali, dan saya sangat beruntung karena akhir-akhir ini tidak terjadi hujan, sehingga kayu ini sudah kering dan siap untuk dipakai, bosku. Kayunya saya potong-potong dulu supaya bisa masuk di bawah tempat tidur seperti ini. Setelah semuanya sudah beres, sekarang saya mau pulang dulu karena hari juga sudah sore. Ditambah lagi perlengkapan untuk bermalam di sini belum ada yang saya bawa, bosku. Keesokan harinya saya kembali ke shelter dan sudah membawa berbagai perlengkapan untuk bermalam di sini, termasuk bumbu dapur, power bank, dan beberapa lampu penerangan. Dan yang paling penting adalah pancing dan juga umpannya, bosku. Karena waktu untuk memasang pancing sidat masih sangat lama, saya akan coba memancing di sungai. Siapa tahu ada ikan yang bisa saya dapat untuk dijadikan lauk malam nanti, bosku. Untuk umpannya sendiri, saya menggunakan cacing tanah. Setelah umpan terpasang, pancingnya langsung saya turunkan. Baru juga mulai memancing, tiba-tiba ada orang yang datang. Di sini kami berdua cukup lama berbincang-bincang, dan ternyata tujuan beliau datang ke hutan ini yaitu mencari pohon aren yang sudah mengeluarkan tura atau manggar. Namun katanya beliau sedikit terlambat karena sebagian manggar sudah tidak bisa diolah lagi menjadi air nira. Dan akhirnya beliau pun pamit untuk pulang, bosku. Sudah cukup lama saya memancing di spot ini, tapi tidak terjadi apa-apa. Akhirnya saya putuskan berpindah ke hulu sungai. Siapa tahu disinilah tempat ikannya berkumpul. Pancingnya saya turunkan lagi. Tapi sekitar 1 jam di tempat ini lagi-lagi tidak ada pergerakan. Pelampungku hanya diam saja. Mungkin ikannya lagi sakit gigi, bosku, jadi tidak bisa memakan umpan. Tidak berhasil mendapatkan ikan bukanlah masalah serius. Sekarang saya akan coba mencari bahan makanan yang ada di sekitar hutan ini, bosku. Dan tidak terlalu jauh berjalan, yang saya cari sudah nampak di depan mata. 1 batang rebung berhasil saya dapat di antara pohon bambu ini. Rebungnya saya ambil dulu. Wah, di sini ada lagi, bosku.
Tidak usah terlalu banyak, 3 batang rebung sepertinya sudah cukup. Saat hendak pulang, di sini saya menemukan pohon sarai. Tumbuhan sarai ini tumbuh sangat banyak di hutan ini dan juga bisa diolah menjadi bahan makanan. Apalagi jika diolah bersama rebung tadi, bosku. Sepertinya 1 pohon sudah cukup. Sekarang saya akan ke pinggir sungai untuk membersihkan rebung dan pohon sarai ini. Membersihkan rebung seperti ini sangat mudah, cukup menghilangkan kulit bagian luarnya saja. Begitupun dengan pohon sarainya, kulit bagian luarnya juga saya hilangkan. Dan yang saya ambil hanya di bagian pucuknya saja, bosku. Setelah semuanya bersih, saya kembali ke shelter. Sesampainya di shelter, tiba-tiba hujan yang lumayan deras turun. Semoga saja hujan ini tidak berlangsung lama, karena saya belum memasang pancing sidat, bosku. Beberapa jam kemudian, akhirnya hujan sudah berhenti. Jadi pancing dan umpan saya persiapkan untuk segera dipasang. Setelah sampai di pinggir sungai, umpan belutnya langsung saya pasang. Kemudian pancing pertama saya pasang di sini. Ini pancing kedua. Pancing ketiga di sini. Karena panjang sungai ini hanya sekitar 300 meter saja, jadi tidak banyak pancing yang bisa dipasang. Dan ini adalah pancing yang ke-9 atau pancing yang terakhir. Setelah semua pancing terpasang, saya kembali ke shelter. Lampu penerangan saya hidupkan dulu, kemudian menyalakan api untuk persiapan memasak nasi, karena perutku sudah mulai lapar, bosku. Sambil menunggu nasinya matang, rebung yang saya ambil tadi saya iris-iris seperti ini. Sedangkan pucuk sarainya saya potong kecil-kecil saja, bosku. Wah, sepertinya nasinya sudah matang. Sekarang tinggal diangkat. Sementara kedua bahan sayur ini akan saya bersihkan dulu. Sebenarnya jika ingin lebih baik, rebung ini harus direndam dengan air garam agar irisan rebungnya menjadi layu. Tapi karena perut saya sudah terbiasa dimasuki bahan makanan yang keras dan alot, maka 1 kali dibilas saja sudah siap untuk dimasak. Garam dan micin saya tambahkan biar rasanya tidak hambar, bosku. Sekitar 1 jam di atas wajan, sepertinya sayurnya sudah matang. Sekarang tinggal diangkat dan dihidangkan. Wah, dari tampilannya sama sekali tidak menggoda dan terlihat mirip seperti masakan ibu tiri. Semoga saja jika dimakan nanti rasanya tidak menganiaya, bosku. Sebelum makan tentu saja harus berdoa dulu. Dan mari kita makan, bosku. Ternyata rasa dari sayur ini betul-betul mantap. Selain enak, sayur rebung dan pucuk sarai ini sangat rendah kalori. Jadi meskipun dimakan dalam jumlah yang banyak, saya tidak perlu khawatir akan gendut ataupun obesitas. Dan yang pasti, kami berdua tetap makan dengan lahap, bosku. Sesudah makan, jangan lupa minum dan tetaplah mengucap syukur. Kemudian piring makan saya cuci dulu. Sebenarnya saya harus mengecek pancing yang terpasang tadi, tapi karena nyala api di tungku masak masih sangat besar, jadi saya merebus air untuk digunakan menyeduh kopi, bosku. Setelah airnya mendidih, saatnya menyeduh 2 gelas kopi. 1 untuk saya, 1-nya lagi untuk kameramen. Sekarang mari kita coba bagaimana rasanya, bosku. Rasa dari kopi hitam ini sangat sulit untuk dijelaskan. Saking mantapnya, teriakan-teriakan kecil pun tak terhindarkan. Dan yang pasti, kami berdua pun menikmati kopi ini sambil berbincang-bincang di tengah sunyinya hutan. Ternyata menikmati kehidupan di tempat sunyi seperti ini sangatlah menyenangkan. Dan setidaknya dalam beberapa hari ke depan saya aman dan terhindar dari angsuran mekar, bosku.
Setelah menikmati kopi, saatnya mengecek pancing yang terpasang tadi. Siapa tahu sudah ada pancing yang dimakan ikan, bosku. Tapi ternyata pancing yang pertama umpannya masih ada. Pancing kedua juga sama. Di pancing yang ketiga ini apalagi. Padahal biasanya jika habis hujan seperti ini, sidatnya akan berbondong-bondong keluar dari sarang. Dan benar saja, bosku, semua pancing belum ada yang berhasil mendapatkan ikan. Akhirnya saya kembali ke shelter dengan tangan yang masih kosong. Perlahan-lahan malam semakin larut. Begadang juga tidak terlalu baik bagi makhluk yang sering boncos, bosku. Lebih baik saya berganti pakaian dan bersiap-siap untuk beristirahat. Sebelum tidur, lotion nyamuk saya pakai. Jangan sampai pancing sudah boncos digigit pula oleh nyamuk, bosku. Berdoalah sebelum tidur. Selamat malam dan sampai jumpa besok pagi, bosku. Pagi telah kembali dan saya bangun dalam keadaan masih sehat walafiat. Sebelum mulai beraktivitas, cuci muka dan berkumur-kumur adalah hal pertama yang saya lakukan. Kemudian bergegas untuk mengecek pancing yang terpasang kemarin. Di pancing pertama ini umpannya masih ada, bosku. Pancing kedua dan ketiga lagi-lagi masih sama. Hampir semua pancing umpannya masih ada. Di pancing yang ketujuh ini malah dapat kepiting. Dan benar saja, bosku, dari 9 pancing yang terpasang tidak ada satupun umpan yang dimakan. Lagi-lagi saya harus kembali dengan tangan yang masih kosong. Setibanya di shelter, saya akan membuat perangkap ikan. Siapa tahu perangkap inilah yang bisa berhasil mendapatkan ikan nanti, bosku. Kebetulan bahan untuk pembuatannya juga sudah saya siapkan. Pertama-tama lingkaran kayu saya pasang ke kawat ram seperti ini. Kemudian ujung kawat di bagian luar saya lipat ke dalam agar kayunya tidak bergeser ketika ujung kawat di bagian samping saya jahit. Menjahitnya juga harus kuat karena target saya adalah ikan sidat, bosku. Di bagian belakang juga saya jahit dengan cara yang sama. Nah, perangkapnya sudah hampir jadi. Tinggal membuat bagian pintunya saja. Kawatnya saya bentuk berkerucut seperti ini. Setelah itu, kedua ujung kawat saya kaitkan dari atas sampai ke bawah. Jika sudah, bagian yang terlalu panjang saya potong menggunakan gunting. Kemudian ujung pintunya saya perlebar sedikit agar ikannya bisa masuk dengan mudah seperti ini, bosku. Setelah pintunya jadi, sekarang tinggal dipasang ke bagian yang pertama tadi. Nah, perangkap ikan atau bubunya sudah jadi, bosku. Sekarang saya akan turun ke sungai untuk memasang perangkap ini. Setelah sampai, perangkapnya langsung saya pasang. Agar perangkapnya tidak hanyut, di bagian atasnya saya tindih memakai batu besar, bosku. Sedangkan lubang-lubang di bagian samping saya tutup menggunakan batu-batu kecil saja. Tapi meskipun perangkap ikan sudah terpasang, bukan berarti saya mengabaikan pancing yang boncos tadi pagi, bosku. Semua umpan saya ganti yang baru, kemudian saya pasang di tempatnya masing-masing. Setelah pancing dan perangkap ikannya terpasang, saya kembali ke shelter dan bersiap-siap untuk pulang. Karena persediaan makanan sudah mulai menipis. Ditambah lagi powerbankku juga sudah kehabisan daya. Besok pagi saya akan kembali untuk mengecek pancing dan perangkap ikannya, bosku. Keesokan harinya pemancing boncos itu telah kembali. Meskipun perjalanan cukup panjang, saya tidak butuh beristirahat. Karena yang ada di pikiranku hanyalah pancing yang terpasang kemarin, bosku. Di pancing pertama dan yang kedua, umpannya masih utuh. Pancing ketiga, keempat, sampai pancing yang kelima, umpannya masih sama.
Dan benar saja bosku, semua pancing yang terpasang kemarin tidak ada umpan yang dimakan. Sekarang harapan terakhir saya hanya ada pada perangkap ikan. Semoga saja ada cerita lain dari perangkap ini bosku. Tapi ternyata setelah saya angkat, hasilnya sama-sama mengecewakan. Memang kenyataan ini sangatlah pahit, namun apapun hasilnya hari ini tetap saya terima dengan lapang. Yang jelas saya sudah berusaha bosku. Dan sebelum video ini saya akhiri, saya ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya karena hasil akhir yang sangat mengecewakan. Semoga saja di video selanjutnya saya tidak boncos lagi bosku. Terima kasih buat yang sudah menonton dan mendukung channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.